nafsunya terhadap harta. Dua, ya, keinginannya memiliki umur yang panjang. Maka tidak ada orang tua merasa dirinya tua. Kecuali kalau dia sadar, ya. Kalau dia sadar, insya Allah dia akan merasa dirinya sudah apa? Sudah tua. Tapi selama dia tidak sadar, ya, maka dia akan terus merasa muda dan terus merasa muda, seolah-olah mati itu jauh, umur ini masih sekian ribu tahun lagi yang akan datang. Subhanallah. Ayuhal hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ada satu riwayat yang lain mengatakan, yahrumu ibnu Adam. Anak Adam tua, wa tashubbu minhu ithnatan. Tetapi akan muda padanya dua perkara. Umur tua, tetapi dua hal akan muda. Muda terus, nggak pernah akan tua. Kalau lafaz yang tadi, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'afna. Anak Adam umurnya tua dan semakin besar dua perkara. Di sini anak Adam sudah tua atau semakin tua, maka ada dua hal yang akan tetap muda. Muda terus, nggak ada tuanya. Mana dia? Al-hirsu 'alal mal. Semangat mencari harta. Yang kedua, wal hirsu 'alal umur. Semangat memiliki umur yang panjang. Baik, masyaallah hadirin rahmatullah azza wa jalla. Memang kita manusia ini ditabiatkan oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala memang cinta harta. Tuhibbunal mala hubban jamman. Ini tabiat manusia. Ya. Wal hirs 'alal baqa fid dunya. Semangat untuk tetap hidup di dunia. Padahal sudah dijatahkan oleh Allah Azza wa Jalla 60 sampai 70. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah memberikan engkau umur 60 tahun yang cukup untuk waktu berpikir, dan telah datang peringatan dengan adanya rambut-rambut yang putih. Nah, tapi ini tabiat manusia bagi para jemaah. Ingin lama hidup, punya harta yang banyak. Padahal dua perkara ini tidak terpuji. Justru dua perkara ini tercela. Jadi sekiranya, ya, yashubbu ibnu Adam hatanil khislatan. Andai kata anak Adam tua, ya, tua dengan dua perkara ini, umurnya sudah tua, hartanya banyak. Kalau seperti ini para hadirin, semakin lama orang hidup dan semakin lama orang menikmati harta itu, maka susah untuk meninggalkannya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Maka oleh karena itu, para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita bahwasanya dunia ini sifatnya sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan berlalu. Yang akan tersisa bagi kita adalah al-amalus shalih. Hanya amal shalih. Adapun harta, dia yang akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit salas wa yarji'u itsnan wa yabqa wahid. Yang akan mengiringi jenazah itu, mayit itu ada tiga. Akan balik dua dan akan diam satu. Mana yang dua?
keluarga dan harta. Yang akan dia menemani kita hanya apa? Amal saleh. Maka satu-satunya di dunia ini para hadirin yang menjadi kawan setia seseorang itu adalah amalul saleh, amalannya yang saleh. Hanya ini yang menjadi teman setia kita. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perumpamaan harta, perumpamaan dunia dengan anak Adam ini, kama rajulun lahu thalathatu akhilla, seperti ya orang yang memiliki 3 kawan. Satunya mengatakan ana ma'aka madumta hayyan, aku akan bersamamu selama engkau masih hidup. Fa idza mitta, apabila engkau sudah mati, lasta minni wa lastu minka, aku bukan bagian dari dirimu dan kamu bukan bagian dari diriku. Dan kamalul insan, itulah harta kita. Yang kedua mengatakan ana ma'aka madumta hayyan, aku bersamamu selama engkau hidup. Fa idza balagta dzalikal manzil aw tilka syajarah, apabila aku sampai di tempat itu atau di pohon itu, lastu minka wa lasta minni, aku bukan termasuk golonganmu, bagianmu, dan engkau bukan termasuk bagianku. Itulah dia keluarga kita. Sampai kubur, sampai liang lahat. Nggak ada ceritanya keluarga atau tebarang mati anaknya. Nggak ada. Nah, yang terakhir ini mengatakan ana ma'aka hayyan wa mayyitan, aku akan bersamamu sehidup semati. Pada amal saleh, itulah dia amal saleh. Jadi satu-satunya kawan yang setia itu para hadirin siapa? Amal saleh. Jadi ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, ya, kenapa manusia itu akan mudah terus dalam 2 perkara ini? Tadi apa? Cinta harta, kemudian umur yang panjang. Karena apa? Li sohbatihi. Iya, Pak. Karena kita lama berkumpul dengannya, lama bergaul dengannya, dan sering menemaninya, membarenginya. Maka semakin lama orang menemani sesuatu, membarengi sesuatu, maka sangat susah untuk dia berpisah. Nah, coba saja yang anak kita temani terus, begitu pisah, berat. Harta kita cintai karena terus bersama kita tiap hari, tiba-tiba hilang, kita tiap hari tiba-tiba hilang, stroke, stres. Ini yang terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, yahrumu bunu Adam wa tashubbu min huthnatan. Anak Adam umurnya menua, namun akan muda pada dirinya 2 perkara. Yang muda itu al-hirsu 'alal mal, cinta harta, semangat mencari harta. Yang kedua wal hirsu 'alal umur, ingin umurnya panjang. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak fawaid yang bisa kita ambil. Kita ambil ada kurang lebih insyaallah taala sekitar 6 faedah dari hadis ini insyaallah taala. Yang pertama, al-malu akhtaru ma fil wujud. Yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia adalah harta. Ya. Yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia adalah apa? Harta. La ilaha illallah.
Kenapa demikian? Lianna sahibahu la yudriku khataruhu atau khatarahu. Karena orang yang punya harta itu tidak tahu bahayanya harta. Illa ba'da fawatil awan, kecuali ya apabila telah berlalu. Di sana orang akan tahu bahayanya harta. Bagaimana bahayanya harta ini? Bimahabbatihi tu'mil absar an idraki haqiqatihi. Dengan orang cinta harta membutakan matanya untuk mengetahui hakikat harta itu. Kalau orang mengatakan apa? Silau dengan gemerlapnya dunia. No. Ya, kalau kita silau para jamaah, muntah apa rana? Keselaka. Tahu itu begitu ke? Ya, kalau kita silau senter nama tanta atau itu begitu ke? Nggak bisa. Nah maka apa? Wa bimahabbatihi tu'mil absar an idraki haqiqatihi. Ya, dengan mencintai harta itu akan membutakan mata kita tentang bahayanya atau hakikat dari harta itu. Wa jam'ihi yazidur raghbah fi jam'ihi. Harta semakin dikumpulkan membuat kita semakin semangat mengumpulkannya lagi. Subhanallah. Ya. Jadi harta itu kalau dikumpulkan membuat kita semakin semangat mengumpulkannya. Fahuwa kal mukhaddir. Maka harta ini ibarat bius, obat bius alladhi yushal atau yashil harakat at-tafkir wat ta'aqqul wat tadabbur, yang membuat gerakan berpikir, gerakan memahami itu menjadi kaku, menjadi lemah dan lemas, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya harta para jemaah. Maka Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Justru kalian itu lebih mengedepankan kehidupan apa? Dunia. Wal akhiratu khairum wa abqa. Padahal akhirat itu khairum wa abqa, lebih baik dan lebih abadi. Ya Allah. Wal akhiratu khairum wa abqa. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini poin nomor 1 para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla. Jadi harta adalah hal yang paling berbahaya dalam kehidupan ini. Kenapa paling berbahaya? Karena yang punya harta itu tidak tahu dia bahaya, kecuali setelah berlalu, kecuali setelah meninggal dunia, kecuali setelah masuk neraka, kecuali setelah masuk liang lahat. Maka Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta ini usaha dia. Alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan oleh memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, memperbanyak istri, memperbanyak kedudukan. Kalian telah dilalaikan semuanya. Hatta zurtumul maqabir, kalian sadar ketika kalian ziarah kubur. Artinya mampir sebelum masuk ke akhirat itu. La ilaha illallah. Ini yang pertama para jemaah. Yang kedua, at-tanbihu ala adamil ightirar bihubbil mal. Jangan tertipu dengan cinta harta. Jangan tertipu dengan cinta umur yang panjang sehingga lupa untuk taat,
lupa untuk meninggalkan mungkarat, lupa untuk meninggalkan maksiat. Jangan tertipu dengan harta. Azan orang masih saja di sawah. Pokoknya sudah mulai orang nuntut ilmu masih saja duduk momot. Hati-hati. Ya. Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya mengingatkan kita, jangan tertipu dengan cinta harta, jangan tertipu dengan umur yang panjang, harta yang banyak, umur yang panjang. Nah, apalagi nggak punya, kerajinan, bah. Ya, karena ingat loh, sebagaimana kita dengarkan bahwasanya orang fakir lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Ketika ditanya oleh malaikat, awaqat husibtum, kan bercapai sampai surga kan? Apa ndak dihisab katanya? Ya Allah, apa mau dihisab? Kami itu hanya perang aja di dunia, darah hartang kami kan? La ilaha illallah. Maka ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla, meninggalkan taat tertipu dengan umur yang panjang, meninggalkan taat tertipu dengan kehidupan dunia, ini adalah orang-orang yang celaka. Karena Allah mengatakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia itu kehidupan atau kesenangan yang menipu. Kenapa? Enggak lama habis. Ada orang mati bawa mati hartanya pada jamaah? Hah? Mas batangan, sabol tamali kuburna arake. Bongkar kuburna bares. Enggak ada. Yang ketiga, anna hubbad dunya wa karahiyatal maut yatasawa fihi syabab wasyuyukh. Cinta dunia, takut mati, sejajar dalamnya pemuda maupun orang tua. Artinya apa? Mau tua ke, mau muda ke, namanya dunia itu nggak ada kita tidak senang. Karena Nabi mengibaratkan ad-dunya al-mal hulwatun khadirah. Namanya harta itu manis dan hijau. Coba lihat para jamaah, namanya manusia senang nggak makan yang manis? Demen kita si manis ke? Demen. Senang nggak kita memandang yang hijau? Senang. Nah, inilah dia dunia, inilah dia harta, hulwatun khadirah, manis hijau. Maka apa? Cinta dunia, takut mati, ini sejajar pemuda maupun orang tua, sama-sama para jamaah. Ya pada doang, tuloka ke tu bajang ke, ya pada demen doang seran kepeng nenek. Ya, enggak ada yang tidak cinta itu para jamaah. Cuma yang jadi masalah kalau kita belajar di sini, inilah yang akan membuat kita meredam, tidak melewati batas. Ya, maka Nabi SAW punya doa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu angan-angan kami yang terbesar. Jangan. Maka di antara doa salaf, ya, jadikanlah dunia itu di tanganku, jangan jadikan dia di dalam hatiku. Jadi urusan takut mati, sebagaimana orang tua takut mati, anak muda pun lebih takut. Kenapa? Diteman nikmatin dunia, kan? Kalau yang tua mungkin wah bosan nih wah, kan? Tapi secara umum manusia itu ini sifatnya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Maka oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ibnu Adam yakrahu itsnatain. Anak Adam itu membenci dua perkara. Yang pertama, yakrahul maut, membenci kematian. Wal mautu khairul lil mu'min indal fitan. Kematian bagi orang beriman lebih baik di zaman fitnah daripada hidup. Yang kedua, wa yakrahu al faqr. Anak Adam tuh benci kalau fakir. Wal faqru ahwanu lil hisab. Padahal fakir itu hisabnya lebih mudah. Kenapa? Ndak ada yang ditanya, Hasan. Apa beketuan? Santung-santung mau mangan. Apa mau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Nah, jadi ini dua yang dibenci oleh anak Adam. Satu apa? Kematian. Yang kedua? Kefakiran. Nah, ini sudah ini. Jadi muda maupun tua dalam masalah cinta harta takut mati sama. Karena Nabi mengatakan, ya, Ibnu Adam yakrahu itsnatain. Anak Adam itu membenci dua perkara. Yakrahul maut, membenci kematian. Padahal mati itu lebih baik di zaman fitnah. Yang kedua, membenci kefakiran. Padahal kefakiran itu hisabnya lebih ringan, lebih gampang. Yang keempat, al-hathu 'alal iqbal 'alal akhirati bil kulliyati. Anjuran untuk fokus secara sempurna beramal akhirat, la siyama ma'asdiyadil umur, terlebih ketika umur semakin bertambah. Masya Allah. Ya, anjuran lebih fokus untuk mempersiapkan diri menuju negeri akhirat, lebih fokus mempersiapkan bekal akhirat, terlebih semakin bertambahnya umur. Kenapa para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Karena dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia itu semakin panjang umurnya, semakin bertambah umurnya, maka dia semakin cinta kepada dunia. Aneh para jamaah. Semakin umur bertambah, cintanya kepada dunia semakin besar. Nah, oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ketika kita sebutkan ayat yang tadi, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, bukankah kami telah memberikan engkau umur yang panjang sehingga cukup untuk berpikir dan mengambil pelajaran, dan telah datang peringatan. Maka dulu orang-orang Madinah, sebagaimana dibawakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau sudah umur 40 tahun sudah sibuk dengan urusan akhirat. Sudah sibuk apa? Urusan akhirat. La ilaha illallah. Wa ja'akumun nadhir, telah datang peringatan. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, datang peringatan, datang Rasulullah SAW. Tapi sebagian ulama tafsir mengatakan datang peringatan ketika rambut sudah mulai beruban, wah putih bulu no. Jadi kalau sudah rambut itu putih, ini peringatan. Coba lihat, disebutkan di dalam suratu Al-Muzammil, yauma yaj'alul wildana syiba, ketika kiamat itu tiba, anak-anak yang baru lahir itu langsung rambutnya beruban. Nah, ita kalau sudah ada ubannya 1, 2, 3, ini namanya peringatan. Oh bang, ndak ambil inang angkat. Ya Allah. Ya, jadi hadis ini diantara pelajarannya anjuran untuk lebih fokus tentang bekal akhirat, terutama seiring dengan bertambahnya
umur, bertambahnya usia, semakin kita semangat para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Maka lihat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung kepada apa? Penutupnya, bukan dilihat dari awalnya. Ya, ingat juga apa dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ahlul istiqamati nihayatuhum asyaddu ijtihadan min bidayatihim. Orang-orang yang istiqamah itu akhirnya lebih semangat, lebih rajin daripada awalnya. Tapi ya nyatanya manusia niki semakin akhir semakin buai urut. Mara angkun bau jagung terakhir no lotokan doang. Balik dia kalau urusan kehidupan beragama niki para jamaah, semakin akhir semakin semangat. Adapun kalau sudah badan tidak mengizinkan, tenaga tidak mengizinkan, masuklah orang yang semangat waktu dia muda, falahum ajrun ghairu mamnun. Ibnu Abbas mengatakan, man amila salihan fi syababihi, siapa yang beramal soleh ketika dia muda, thumma ajiza fi awakhir umrihi, kemudian dia lemah di akhir umurnya, maka apa? Falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya akan terus mengalir. Maka itu sebabnya amfa'u awqatit taubati halas sihhah, yang paling berguna waktu kita taubat ketika kita sedang sehat. Yang kelima, dhammu tulul amal fi ghairi ta'atillah, celaan terhadap berangan-angan umur panjang untuk tidak taat kepada Allah atau pada selain ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Berangan-angan punya umur yang panjang tapi bukan dipakai taat, ini tercela. Berarti kalau sebaliknya apa? Berangan-angan punya umur panjang untuk taat, bagus apa tidak? Bagus. Mau bang? Ulangin coba, baca coba. Berangan-angan umur panjang. Bagus, bagus. Ya, sekali lagi poin yang kelima, ya, celaan terhadap angan-angan atau umur yang panjang bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hirs ala jam'i hitamid dunya, dan celaan terhadap orang-orang yang rakus mengumpulkan harta dunia, khassatan liman kabura sinnuh au sinnih, terlebih orang-orang yang usianya sudah tua. Kalau bahasanya orang, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi keras tenggerang. Keras tenggerang, beci jana lagu keras. Jangan para jemaah. Ya, sekali lagi, celaan terhadap orang yang berangan-angan umur panjang tapi tidak dalam ketaatan kepada Allah, dan celaan terhadap orang yang rakus mengumpulkan harta dunia, terlebih apabila usia sudah tua. Sepantasnya para jamaah, kalau usia semakin tua, apa yang kita kumpulkan? Bekal akhir. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia sudah semakin tua, di saat Allah azza wa jalla sudah menyatakan agama ini sempurna, di sana Allah memerintahkan Nabi alaihi salatu wassalam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lihat, ketika turun ayat ini, Nabi alaihi salatu wassalam waktu ruku ini terus dibaca, waktu sujud ini terus dibaca, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Harapannya apa?
akhir hayat itu semakin bagus. Tutup dengan istighfar, karena siapa tahu banyak kekurangan, maka istighfar itulah yang akan menutupi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang menemukan di dalam catatannya istighfar yang banyak. Maka juga dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ajibtu liman halaka kaifa halak wa ma'ahu najatuhu. Aku heran dengan orang yang binasa dan celaka itu, bagaimana biar bisa celaka sementara dia membawa penyelamat. Apa penyelamatnya? Al-istighfar, terutama di akhir hayat ini. Jadi Pak Masyarul Muslimin, angan-angan punya umur yang panjang itu boleh, tapi syaratnya dalam apa? Ketaatan. Maka Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik, panjang umurnya, baik amalannya. Wa syarrun nas, manusia paling jelek, panjang umurnya, buruk amal. Yang terakhir, anna as-sa'ida man zahada fid dunya wa aqbala 'ala al-akhirah. Orang yang beruntung adalah mereka orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan fokus terhadap akhirat. Ini orang paling bahagia. Zuhud terhadap dunia. Apa makna zuhud terhadap dunia? Dunia yang tidak berguna di akhirat itu jangan diambil. Berarti ini bukan melarang kita kaya ya. Ada hadis melarang kita kaya? Nggak ada. Yang disuruh itu zuhud. Dan zuhud itu meninggalkan apa yang tidak berguna di akhirat. Kalau hal-hal yang berharga berguna di akhirat jangan ditinggalin. Maka orang yang paling bahagia zuhud dalam dunia, fokus mencari bekal akhirat. Wa in hasala 'alal mal sarafahu fima yuhibbuhu Allah wa yardah. Kalau dia punya harta, kalau dia mendapatkan harta, dia salurkan kepada apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam Islam para jamaah, perlu kita harta? Perlu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan hartanya Abu Bakar? Iya. Yang dilarang itu adalah lalai karena dunia. Lalai. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, al-arifu la ya'murun nasa bitarkid dunya. Orang yang berilmu itu tidak memerintahkan orang meninggalkan dunia. Wa innama ya'muruna an-nasa bitarkidz dzunub. Yang diperintahkan manusia itu tinggalkan dosa. Fa innahum la yaqdiruna ala tarkid dunya. Manusia itu tidak mampu meninggalkan dunia para jamaah. Kah, dah kang ngetoy ya temangan ke, ya tengenam ke, ya tu lagi belanja ke, ya nula agen sekolah ke anak ta. Jadi bukan disuruh meninggalkan dunia, yang disuruh itu tinggalkan dosa. Fakaifa yu'maru bil fadilah ma'a iqamatihi ala dzunubi atau ma'a tarkil faridah. Bagaimana kita suruh orang melaksanakan ibadah sunnah tapi ibadah wajibnya belum selesai?
wajib itu meninggalkan dosa, afdal itu meninggalkan dunia yang tidak berguna. Maka dengan demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, orang berbahagia disebutkan yang zuhud terhadap dunia, fokus ke akhirat. Apa makna zuhud? Tinggalkan dunia? Enggak, tinggalkan dunia yang tidak berguna di akhirat kita. Wa in hasala 'alal mal, kalau dia mendapatkan harta, sarafahu fima yuhibbuhu Allah wa yardah. Harta itu dibelanjakan kepada apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dikatakan ni'mal malus salih lil 'abdis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu diperuntukkan kepada hamba yang saleh. Kenapa? Karena kalau hamba yang saleh itu dia tahu kemana dibawa harta itu. Ya. Ini dibawakan dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan dikatakan hadis ini sahih dalam Adabul Mufrad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin As, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang halal itu bagi hamba yang saleh. Kenapa? Karena dia tahu di mana diletakkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Amr, inni uridu an ab'atsaka ala jaishin fayughnimakallah. Hai Amr bin As, aku ingin mengutusmu menjadi pimpinan pasukan perang sehingga Allah memberikan kamu harta rampasan. Ya, wa arghaba laka raghbatan minal mali salihatan, dan itu lebih engkau cintai daripada harta yang bagus. Qultu inni lam uslim raghbatan fil mal. Ya Rasulullah, kata Amr, aku masuk Islam bukan karena harta. Innama aslamtu raghbatan fil Islam. Aku masuk Islam memang cinta Islam dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi mengatakan, hai Amr, sebaik-baik harta yang halal untuk hamba yang saleh. Nah, jadi apa? Boleh punya harta, tapi harta itu tadi kita salurkan kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman sekarang, bukan lagi zaman barter, tukeran. Ya, nasi lawan Ambon. Beras lawan Ambon. Lebih banyak tukar menukar sekarang pakai duit. Sekarang kalau kita tidak cari duitnya, bagaimana kita mau bangun masjid kita? Bagaimana kita mau bangun sarana prasarana pendidikan kita? Maka apa? Cari dunia itu, tetapi salurkan dia juga kepada yang baik, dan jangan sampai mengorbankan agama kita. Nah, ini nimbang-nimbang ini yang susah para jemaah. Girang tapa kelolosan. Kaki Hasan wah, au nekanti nang. Tahu-tahu kah? Kamat. Wah, kamat ada yang mulai pelo ayatna. Tinggi ayatna. Tahu-tahu sampai masjid wah apa? Ruku. Akan terus seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, sehingga kita tidak terkalahkan dengan urusan dunia ini. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab, dan habislah hadis tentang bab ini. InsyaAllah berikutnya kita masuk ke bab baru, babul marda. Bab ya, dalil-dalil tentang orang yang sakit dan penyakit, bagaimana penjelasannya di dalam sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bab kedokteran, kemudian bab doa dan zikir, ya, kemudian bab ya an-niyah, kemudian bab syama'il an-nabawiyah, kemudian bab jawami'il kalimin nabi, kemudian sikap atau keutamaan dan kemuliaan para sahabat dan ahlul bait, kemudian bab ar-ru'ya, mimpi, kemudian bab pembebasan hamba sahaya, kemudian bab tanda-tanda kiamat,
kemudian babul yaumil akhir, kemudian bab naimul jannah wa adzabun nar, kemudian berakhirlah nanti insyaallah. Ini sudah sampai kita malam ini hadis nomor 373. Berarti tinggal berapa hadis ini? Berapa? 127 hadis lagi, genap dia menjadi 500 hadis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana salat arba'in di Madinah? Salat arba'in di Madinah hadisnya dhaif. Dibawakan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya. Yang sahih adalah man shalla arba'ina yauman lam tafutuhu takbiratul ula ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam di masjid manapun, maka Allah catat dia berlepas dari neraka dan berlepas dari kemunafikan. Ini riwayat yang sahih. Bukan 40 hari di Masjid Nabawi. Nah, dampak yang tidak baik dari 40 di Masjid Nabawi ini, kalau sudah cukup 40 enggak lagi mau jamaah. Dampak tidak baik lagi apa? Ibu-ibu yang datang bulan kadang-kadang ya yang tidak faham membuat sedih yang tidak dapat arba'in. Kasihan dia tidak bisa arba'in katanya. Jadi ini riwayat dhaif yang mengkhususkan Masjid Nabawi. Kedua riwayatnya dibawakan Imam Tirmidzi dalam jami'nya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian jual beli di masjid, di halaman masjid, pedagang keliling istirahat singgah. Ya, apa boleh jual beli di situ? Otomatis kita makan di teras masjid. Jawabannya, kalau tanah itu bagian dari wakaf masjid, jangan. Lebih baik jualannya di luar supaya selamat kita. Allah taala ala wa alam. Apa ada contohnya ceramah di atas kuburan setelah jenazah dikubur? Pertama, mimbabit tanbih, kalau sekedar mengingatkan tidak ada masalah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan tentang bagaimana peristiwa pencabutan nyawa orang beriman dan orang kafir di atas kuburan sambil Nabi duduk. Tapi ini sebelumnya. Kenapa? Karena kondisinya menunggu liang lahat digali. Nah, adapun selepasnya dia hanya mengingatkan istaghfiru li akhikum. Nah, kita pun cukup mengingatkan seperti itu, jangan terlalu panjang. Ya, sehingga menjadi rutinitas. Kalau enggak ada itu enggak sah rasanya. Ini bahaya nih. Wallahu taala ala wa alam. Kenikmatan didapatkan di dunia ini akan mengurangi jatah di akhirat. Apa betul apa tidak? Tidak betul. Kalau masuk surga enggak apa-apanya dunia ini. Ya, Allahu ta'ala a'la wa alam. Gobang. Bang, yang ngombe aja, ya modal kini wah. Nol, dengar nih para jamaah. Ada yang cinta dunia takut mati katanya nih minyak tong mana setengah meter tebalnya ampun utama tuh. Ini becat lo mati. Betul kita tuh beriak tuh. Jelas sobat? Bapak lagi udah beli awak terbecat gak titep. Karena butuh oksigen yang banyak. Yang kedua, dua salat isya berdua ke mauna. Kecuali kalau mau pergi langsung boleh. Ngolu akad. Terus enggak tahu kayak wakah. Baik, silakan ada lagi. Amadi.
Oh, masalah dunia nano. Jadi Allah Ta'ala ini mengajarkan akhirat juga dunia akhirat. Hmm. Jadi aku nak kita dunia akhirat tu kita ngerti. Hmm. Dia untuk ujian dunia. Hmm. Kita di dunia guru mati Allah Ta'ala. Wah, Aku jadi tahilah kagak mata. la ilaha illallah. Tahilah kagak mata. Kita Hmm. di dunia tu. Hmm. Makanya aku je berkat kepada aku ni. Kepada aku kita makan cukup. DP waktu dunia. Oh, kan. Hmm. Balamu. Saya kesulitan dunia tu. Ah, betul itu. Ada. Betul. Jadi, saya tadi seru. Ah, ilallah sahaya ke hadisnya. Ngatur dia dunia no ya no dunia no ngatur repe kana. Memang harus begitu. Ya kalau sampai dunia mengatur kita berarti kita menjadi budak-budaknya dunia. Tapi kita yang ngatur dia dunia itu. Maka itu sebabnya Nabi berdoa wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia itu angan-angan kami terbesar. Nih koran dunia no ya nanti ini. Lamun tene becat eta nyautna, lamun tene susah. Jelas Madi? Nah, Allah. Masalah tauhid. Nah, tauhid saya. Longsor kan tauhid. Lagu tak kira beramal punya. Oh, bertauhid yang dulu longsor, lagu ni girang beramal karena berarti sebit tauhid pe. Bagi kita sedekah ya nah. Oh. Nanggetu kali pe. Sitakin sedekahang doi narak ngana. Ba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, senyum, tegur, sapa, kalimat yang baik. Ini wah pe sedekahang wah. Jelas Madi? Alhamdulillah. Baik, ada lagi pertanyaan para jamaah? Bu ya Bang? Kah? Ampu. Saya no mati no. Oh. Oh, bekah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sendara tadah tangan jana. Ngulu benang anu jana. Boleh ke pahala nanangkah? Oh, bekah khair insyaallah. Baik, ada lagi yang lain bertanya para jamaah? Bu, oke. Anda tadah apa sih? Apa sih? Haji Pir, jadi pecat Haji Pir. Oh, bau. Tapi apa? Ya Allah, panjangkan umurku dalam ketaatan. Berikanlah aku rezeki dengan rezeki yang tidak menyiksa, sebagaimana doanya sahabat. Ya, panjangkan umurku dalam ketaatanmu, berikanlah aku rezeki dengan rezeki yang tidak mengazab diriku. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi Ami, Ami ke? Mami dulu nih. Lanjut. Baik, jadi Mami mengatakan ada suami istri sepakat korban, tahu-tahu mati, lanjutkan korbannya karena sudah niat dia. Ini bisa masuk kategori wasiat nanti ini. Wallahu taala ala wa alam. Bebas doanya karena itu waktu mustajab. Tapi untuk doa hujan itu rahmah atau Allahumma shayyiban nafi'a. Tapi doa yang lain mustajab karena itu waktu mustajabnya doa waktu turun hujan. Allah taala ala wa ala. Pak Mahmud. Jadi masalah peringatan Allah ini. Ya Allah. Kan peringatan karena Allah ini. Jadi jangan boleh kita dilunda rana yang mengingat kita loh. Aku nak kata kejong jidat untuk ngaji untuk tuan dina. Bendara tadah kadang-kadang jana.
Peringatan sudah banyak, anak bue putih wah. Tapi apa? Masih Senin Kamis katanya. Nah, ini harus hati-hati yang seperti ini. Sebab apa? Kalau sudah datang peringatan, umur sudah 60, enggak ada uzur kita berbuat dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Darat tadah wah. Dua. Dari ikan arak batu kita yang enam lagi di suku juga. Aku datang kita, aku terus toko itu tolong dek kita minum berdosa. Oh, ingin keno. Minum kalau Oh. Ada kawan dia minum keno kana. Minum teh kana. Minum TM. Tapi miring. Nah, datang Pak Mahmud katanya toko le tolong dek kita salah enggak boleh. Karena kita dilarang duduk fi maidatin yudaru fihal khumur. Di maidah apa? Hidangan yang dikelilingkan khamar di sana. Tidak boleh duduk di sana. Jelas Pak Mahmud? Allah taala ala wa alam. Apa no Bang? Bepira no ai kara 24 jam di narak be. Imam Nawawi dalam sehari itu 12 pengajian dia hadiri. Bibita bro enggak pira. Wah gagah-gagah. Jelas apa? 12 majelis dalam sehari. Bita pira. Leka nae. Kita aja momot-momot pedam kerok le motor. Sampai wah. Ya, mbetanya lemu semalik dah. Jauh. Kalau dibandingkan para salaf dengan kita ini para jamaah, ya, bainas sama'i was sumur, antara langit dengan sumur jaraknya. Nah, tapi bagaimana sekarang kita bisa ngekor di belakang mereka? Jelas apa? Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Besok malam kita sambung lagi di markas insyaallah taala di variasi sunnah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.